Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dan Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro pada 7 Februari 2025. Turut hadir dalam kegiatan ini Nur Hadi SPD MH, anggota DPR RI Komisi 9 Fraksi Nasdem, Dr. Nur Jaini, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Sumaji, anggota DPRD Kabupaten Blitar, Dr. Miftahul Huda, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dan Samuji Esos, Kepala Desa Tlogo. 7 Februari 2025 pada hari Jumat bertempat di kediaman Bapak Sumaji, anggota DPRD Fraksi Nasdem Kabupaten Blitar. Kita 1 jam ke depan bersama saya Rusunonto akan memandu kegiatan yaitu sosialisasi program makan bergizi gratis bersama mitra kerja dengan tema bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Badan Gizi Nasional bersama Bapak Nur Hadi SPD MH di Net Cafe Tlogo 1 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 7 Februari 2025. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan panjenengan sedaya niki mengke estu-estu kehadiran panjenengan sedaya saged betul manfaat maslahah ini artinya kata Allah. Amin ya rabbal alamin, sehingga nanti apa yang menjadi sosialisasi yang diadakan diselenggarakan pada siang hari ini, mudah-mudahan jenengan sedaya mengke kedepannya nggih untuk persiapan paling tidak jenengan pun istilahipun ngadai napa ingkang dados tema ing siang menika, sehingga nanti tidak di bawah ini tidak istilahipun tidak tertinggal, utamanya dari relawan-relawan dari fraksi Nasdem menika. Ing ngriki kula nyuwun izin panjenengan sedaya ngajeng ngarsa panjenengan sedaya niki sepindah kula juga akan panjenengan badhe wontenaken sosialisasi program makanan bergizi gratis
sing ingkang mengke badhe dipun caluraken dhateng murid-murid ing sekolahan SD SMP. Lan salajengipun kula pengin matur panjenengan sedaya atas pangestu doa jenengan lan dukungan panjenengan sabantu panjenengan rekodaya panjenengan menika sampun terbukti. Alhamdulillah kula dipercaya kalih masyarakat Blitar umume Dapil 1 menika saged dipun percados dados wakil panjenengan wonten DPR Kabupaten Blitar. Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan lembaga negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program makan bergizi nasional atau MBG untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program MBG secara resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di tanah air. Upaya pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan. Uji coba hingga sosialisasi program Presiden Prabowo Gibran tak pernah lepas dari perhatian masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi turun langsung menggelar sosialisasi mengenai sejumlah target dari program makan bergizi gratis ini. Di antara target utamanya adalah untuk menyediakan makanan sehat secara gratis kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ibu sedaya, ing siang punika panjenengan kula rawuhaken salebetipun rerangken sosialisasi programipun Bapak Presiden kita. Sinten Pak Presiden kita? Pak Prabowo. Yaitu program yang sangat bagus namanya Makan Bergizi Gratis. Bersama dengan Komisi 9 DPR RI, saya salah satu anggotanya dan juga bekerja sama dengan salah satu mitra penting kami yaitu Badan Gizi Nasional, di mana yang mewakili Pak Dadan selaku Kepala Badan Gizi Nasional, beliau sudah hadir, namanya Bapak Dr. Nur Jaini. Tepuk tangan untuk beliau. Nanti niki Blitar kan dereng dimulai nggih, mengke saged tanglet teng Pak Nur Jaini kapan Blitar dimulai. Tulungagung, Kediri sebagian sudah dimulai. Kaitannya dengan makanan bergizi gratis sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nanti yang menjelaskan dari sudut pandang kesehatan dari beliau pakarnya yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan. Ada Bapak Dr. Miftahul Huda. Tepuk tangan untuk beliau. Ingkang sampun paring dawuh Sohibul Bait tuan rumah ada Bapak Pak Sumaji, Pak Samuji ya, Pak Samuji Esos. Tepuk tangan untuk Pak Samuji. Lajeng kembarane sing dadi anggota DPRD Kabupaten Blitar nggih menika Pak Sumaji. Jenenge meh padha nggih. Alhamdulillah. Loh, Pak Nur, kok makan bergizi gratis ngono ae, modele ngono ae kok iso pertumbuhannya ke anak, ke remaja tingginya jadi lebih tinggi dibanding rata-rata. Kenapa? Nah, niki Pak Miftahul Huda dari sudut pandang kesehatan nanti saged menjelaskan. Yang jelas pokoknya lek rutin gitu, niku dahare bendinten lho nggih. Mboten namung contoh lek mangan iwak Pak Nur, aku sering mangan iwak Pak Nur, kok badanku kok awakku kok ora dhuwur-dhuwur.
Lah mangan iki Pak bendina apa ora? Ora Pak Nur lek pas geduren tok. Padahal napa saged niku? Mboten saged. Nggih. Dados kedah bendinten. Lah tadi saya ke daerah Desa Kepuh di SDN 2 Kepuh Boyolangu, saya sidak langsung selaku anggota DPR RI. Saya melakukan fungsi pengawasan kados nopo penyajiannya, mulai proses penyediaan bahan makan, kemudian bahan pokok, sayur, lauk diproses masak, didistribusikan ke sekolah-sekolah. Kula tutne ngantos dugi sekolah. Masya Allah, putu-putune awake dhewe, putra-putrine awake dhewe seneng kabeh Bapak Ibu. Niku beto sendok piyambak teng griya, amargi sendok memang tidak disediakan. Yang ada yaitu kotak yang itu dari apa niku? Aluminium nggih. Sing boten berkarat niku, isinya nasi, kemudian sayur mayur, ada buah, ada protein hewani, tadi ada ayam, protein nabati, tadi ada tempe, komplit. Saya lihat, wah seneng. Wes cekake aos, itu tujuannya Pak Prabowo. Lah, kapan itu bisa dilihat generasi Indonesia niku mengke saged semakin sehat, semakin cerdas, dawur. Jenengan persani lek insyaallah kula panjenengan paring panjang umur sehat nggih. Sekitar tahun 2040, 2045. Nggih. Kualitas pangan dan gizi yang tercukupi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, asupan gizi yang diberikan kepada masyarakat harus dengan kualitas terbaik. Program EBG ini bertujuan untuk mengurangi malnutrisi, membantu anak-anak terutama kalangan pelajar dan masyarakat untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup. Tapi lek putra-putri wayah menjenengan niku sekolah lebih tinggi, niku memperbesar kemungkinan, memperbesar peluang untuk bisa sukses daripada sing namung lulusan SMP dan seterusnya. Paham Bapak Ibu? Jadi niki ingkang saged kula aturaken, tujuannya nanti Pak Prabowo itu endingnya gitu, tujuannya finishnya, tujuan akhirnya yo pengen gawe seluruh rakyat Indonesia ini makin sejahtera. Mboten enten stunting malih, mboten enten sing tumbuh kerdil malih, amargi asupan gizi itu rutin diberikan setiap hari, hampir setiap hari. Makatan ingkang saged kula aturaken sakderenge pamit niki sarate cair jenengan kedah apal kalih slogan kula. Apal napa mboten? Jempol riyin pripun? Matur nuwun Pak Nur, niki digesek kayak mie pilih jagung nggih. Digesek ping 3. Cair. Jempol malih mak nyes. Pun apal? Sampai kleru lek ngomong terpaksa kula potong 75.000. Kudu leres nggih, sing kompak nggih. 1, 2, 3. Matur nuwun Pak Nur. Cair. Mak nyes. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami sangat berterima kasih sekali nih atas inisiatif Pak Nur Hadi dan juga Pak Sumaji ya. Tentunya dengan adanya acara seperti ini, tentunya Badan Gizi Nasional tentunya akan lebih mudah ya dalam menerapkan program makan bergizi gratis. Nah, kemarin saya dengan Mbak, di sini ada Mbak Rara ya dari Badan Gizi Nasional juga. Kemarin sudah mengunjungi beberapa dapur. Ada di Malang kemarin ada 5 dapur. Kemudian di Tulungagung ada 3 dapur. Di Blitar ternyata belum ada. Kaget juga saya. Oh ternyata belum ada. Oke. Setelah saya cek datanya tadi ya, kebetulan kami sudah punya database ya. Jadi nanti di Blitar itu ternyata akan ada ya. Pak Prabowo kepinginnya kan semua anak sekolah itu dapat makan bergizi gratis gitu ya. Selain nanti ibu-ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak balita gitu ya. Nah,
ketika kita cek data dari Kementerian Pendidikan Pak, dari Dikdasmen itu ternyata butuh 102 dapur di Kabupaten Blitar gitu ya, karena Kabupaten Blitar itu ada 20 kecamatannya. Kemudian yang paling banyak itu nanti di Ponggo. Di Ponggo itu sekitar 8 dapur, karena di Ponggo itu ternyata jumlah siswanya 25.000. Kalau di Kanigoro jumlah siswanya hanya 18.000. Jadi akan ada 6 dapur untuk di Kanigoro gitu ya. Jadi total 102 itu dibagi-bagi per kecamatan sesuai jumlah siswa gitu ya. Nah, setelah saya cek lagi di data, ternyata banyak juga ya di Kabupaten Blitar ini pondok pesantren, ya kan. Nah, pondok pesantren ini juga nanti coba akan kita ajak untuk kerjasama supaya pesantren-pesantren ini bisa juga membangun dapur gitu ya. Nah, kalau makan bergizi gratis itu ciri-cirinya apa? Bergizi, ya kan? Kemudian apa lagi? Beragam, ya. Kemudian seimbang dan juga aman, gitu ya. Disingkatnya B2SA. B2SA itu adalah beragam, bergizi, seimbang dan aman. Itu. Ya, kalau secara data orang Indonesia itu ternyata kurang makan sayur, buah, ya kan? Sama protein hewani. Tapi kita kelebihan makan itu apa? Karbohidrat, minyak sama lemak. Ya, inilah akhirnya nggak seimbang gitu ya. Nah, tujuan pemerintah inilah supaya nanti anak-anak Indonesia ini terbiasa dengan pola makan yang bergizi, beragam, seimbang dan juga aman gitu ya. Dr. Nurjaini selaku Direktur Sistem Pemenuhan Gizi atau Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. Program makan bergizi gratis juga sejalan dengan visi Indonesia di tahun 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Masalah gizi ada 3 kurang lebih ya garis besarnya. Ada yang kurang gizi, jadi kurus atau pendek, ya kurus atau pendek, ya. Jadi ini yang menjadi masalah ya. Itu biasanya permasalahannya ada di posisi apa? Kurang protein, kurang karbohidrat, kurang apa? Serat, apalagi karbohidrat, protein, apa? Lemak. Apalagi? Lu enggak tahu. Vitamin, apalagi? Jadi karbohidrat, lemak, protein, ya itu kuncinya. Jadi kalau dia kurang, ya kurus. Makanya sasaran dari Badan Gizi Nasional itu yang pertama adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kemudian anak sekolah, baik itu yang negeri maupun yang swasta. Ya itu ya. Tujuan di bidang gizi, pemenuhan gizi pada ibu hamil ya, supaya ibu hamil ini kan kebutuhan juga meningkat ya, makanya sasaran BGN itu pada ibu hamil supaya gizinya pada ibu dan bayi yang dikandung itu akan lebih baik ya. Dan ini akan diukur kebutuhan pada sasaran ini hanya memenuhi sekitar kalau pada anak dan ibu itu kurang lebih 20-25% dari kebutuhan ya. Kalau anak SD di atas 4 tahun sampai SMA kurang lebih 30-35 kali kebutuhan sehari ya. Jadi tidak cukup jenengan nanti di rumah wah sudah ada BGN tidak usah masak, tidak cukup ya. Tidak cukup Bapak Ibu. Itu hanya dicukupi 30%
kurang lebih ya. Kemudian makanan gizi sanitasi. Jadi Bapak Ibu kami Dinas Kesehatan juga akan melihat ya yang menyajikan itu seperti apa ya. Bahan baku airnya harus betul-betul aman ya. Yang masak juga harus higien ya, orangnya bagaimana cara masaknya, menyajikan ya, tempat masaknya, tempat penyajiannya ya, itu harus betul-betul kita perhatikan karena dampaknya ini adalah makanan dengan jumlah yang banyak, resikonya adalah keracunan makanan ya, itu yang mungkin kami juga akan mendampingi. Kemudian alergi, jadi nanti kalau putra panjenengan ada yang alergi silahkan dilaporkan ke pendidikan, ke yang bertempat ya. Jadi silahkan ada alergi ayam, alergi telur, alergi apa ya, sampaikan ya, jangan sampai terjadi alergi. Kaitannya dengan pergerakan makan bergizi yang memang sangat nanti yang ditunggu-tunggu ini, dan ada gayung bersambut ini sudah digelar di sini. Ini kira-kira pelaksanaannya ini bisa jadi satu seperti yang kita harapkan, Pak. Soalnya selama ini kita melihat di TV-TV itu hanya sebagai sampel-sampel atau contoh-contoh dari sporadis gitu, Pak ya. Mudah-mudahan di Kecamatan Kanggoro nanti bisa izin. Kemudian yang mohon dengan hormat karena saya mewakili wali murid di Telogo ini, salah satu lembaga yang besar ini diprioritaskan kalau memang ini ada satu klasifikasi perankingan. Jadi Telogo ini juga sebagai senternya lembaga ini diutamakan, didahulukan gitu, Kang Mas ya. Kemudian yang kedua, ini mekanisme untuk istilahnya yang tadi yang dapur ini pengelolanya ini dari kawan-kawan merupakan satu kelompok. Misalnya di sini di desa Telogo ini di bawah binaan Bapak Samuji ini ada Karang Taruna. Ini mungkin bisa dilibatkan atau bagaimana, atau perorangan tunggakan, sehingga dari yang hadir ini mungkin nanti bisa serta-merta secara otomatis mulai dari sekarang bisa daftar langsung ke siapa, sehingga nanti ada klasifikasi atau semacam penilaian. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Nur Miftah bahwa tempat dan lain sebagainya, penyajian untuk air dan lain sebagainya, tempatnya itu harus masuk kelayakan. Ini barangkali ini bisa dievaluasi kan gitu ya. Sementara gitu, awalnya itu dulu Badan Gizi itu mau membangun dapur itu banyak gitu kan, anggarannya kan kita besar gitu ya Badan Gizi. Tapi setelah kita ajukan ke Bappenas, kemudian ke Kementerian Keuangan, dievaluasi, kok anggaran membangun dapurnya kok besar sekali. Disarankan jangan terlalu banyak membangun dapur, tapi diperbanyak untuk makan bergizi gratisnya, supaya tidak terlalu bengkak di biaya untuk membangun dapur. Nah, kemudian strategi kami adalah mengurangi jumlah dapur yang dibangun BGN. BGN itu adalah Badan Gizi Nasional. Nah, ini kenapa tidak bisa sekaligus gitu ya, serentak tadi Pak? Karena ternyata menurut aturan keuangan kita ini, kita sebetulnya bisa BGN bangun di setiap kecamatan satu dapur, tapi ini menurut Bappenas, Kementerian Keuangan ini nanti belanjanya nggak seimbang, terlalu besar yang belanja modal, bukan yang belanja untuk makan bergizi gratisnya. Jadi disarankan oleh Presiden dibagi seperti itu. Badan Gizi khusus membiayai makan bergizi gratis. Boleh bangun dapur tapi maksimal hanya 3 per kabupaten. Dikali 514 kabupaten, totalnya 1542 dapur setiap tahunnya dibangun oleh BGN gitu ya. Jadi itu kenapa nggak bisa sekaligus, karena bertahap. Untuk mekanismenya sendiri sebetulnya Badan Gizi sudah mempunyai tadi rencana besarnya 30.000 dapur semuanya untuk 82,9 juta penerima manfaat. Kita sudah tadi yang seperti saya sebutkan, Kanigoro 6 dapur, kemudian Ponggok itu 8 dapur gitu ya. Disesuaikan dengan jumlah siswa. Data dari Kementerian Dikdasmen, Dapodik namanya. Kalau di Kementerian Agama namanya EWS atau EMS gitu Pak ya. Untuk yang madrasah mulai dari Ibtidaiyah, Sanawiyah,
Aliyah. Itu kan di bawah Kementerian Agama. Jadi semua data kita rangkum, kita tambah dengan data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Ini juga dapat. Bapak Ibu semua, kita sangat bersyukur dengan program yang sangat bagus dari Pak Prabowo ini, yaitu makan bergizi gratis, karena selain insya Allah ini akan menyelesaikan, menuntaskan kaitannya program penurunan stunting, mencegah kekurangan gizi dan lain sebagainya, sehingga tumbuh kembang anak ini normal dan makin bagus ya. Ada prospek di bidang lain yang insya Allah kita dapatkan. Contoh, penjenengan sing biasane senengane nandur sayur, nggih, tanaman-tanaman sayur, ini ada peluang nanti jualnya mboten patek sulit, nggih. Nanti bisa kita sambungkan ke dapur-dapur terdekat. Jenengan sing biasane senengane ternak lele, nggih, kemudian paten, nila dan lain sebagainya. Ini nanti juga ada peluang, nggih, bisa kita sambungkan ke dapur-dapur BGN terdekat ya, atau SPPG terdekat, sehingga benar-benar program dari Pak Prabowo makan bergizi gratis ini bisa juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kami juga nanti akan membantu kalau proses perizinannya melalui OSS ya. Tapi kami nanti akan membantu seperti apa, kalau memang itu banyak yang nanti akan kita membantu di sana. Jadi setiap penyelenggara itu harus punya SLHS, jadi sertifikat layak izin sanitasi ya. Jadi teknisnya nanti di kami. Jadi nanti akan tidak dipersulit lah. Yang penting nanti sesuai dengan standar yang ada ya. Jadi contoh harus punya bahan dasar itu harus tertutup ya, tidak boleh tikus keluar masuk, tidak boleh ya, tidak boleh dicampur antara bahan mentah sama makan matang dan sebagainya. Kemudian bagaimana airnya harus diperiksakan dulu ya, mengandung E. coli apa enggak dan sebagainya. Jadi seperti itu Pak ya. Oh ya, tidak ada keterlibatan partai dalam pendirian dapur umum ya untuk program makan bergizi gratis. Jadi ada bermacam-macam jenis dapur umum bergizi gratis. Pertama dari BGN sendiri, dari Badan Gizi Nasional itu rata-rata per kabupaten kota itu ada 3. Lah, ada lembaga-lembaga lain yang juga akan bertahap mendirikan, itu dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dari Polri, namanya SPPG. Nggih. Nah, SPPG ini juga diberi kesempatan untuk masyarakat luas yang punya rezeki lebih ingin menjadi mitra BGN. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, Pak Dr.
Pak Dr. Nurjaini ya modalnya sekitar 1,5 miliar. Nggih. Nah, itu dari BGN nanti akan menyediakan biaya yaitu 15.000 per porsi. Yang 10.000 itu untuk makan bergizi gratisnya, yang 5.000 itu untuk operasionalnya. Ya, jadi gini, kalau ada masyarakat Blitar ingin mengajukan di ini ya, dapur umum, nanti saya siap. Istinya saya support menyambungkan dari pihak BGN. Tapi saya juga tidak menjamin lolos atau tidaknya, karena kan itu hasil tahapan survei juga dari pihak BGN. Begitu, Pak. Termasuk nanti pemerintah Kabupaten Blitar dan Kota Blitar juga akan mendirikan dapur-dapur umum ini. Sehingga kalau bersifat gotong royong, maka kebutuhan SPPG di Blitar ya itu akan segera terpenuhi semua. Kita yang pertama berpikir positif ya, menyambut antusias program Pak Prabowo ini. Nah, agar nanti kita ini juga kecipratan rezeki, ayo bersama-sama kita memanfaatkan lahan pekarangan kita yang kosong. Dengan apa? Dengan menanam sayur. Ya, bisa jadi sayur gondes, sayur gambas, kacang panjang, mentimun dan lain sebagainya. Pak Nur, nanti terlanjur nandur, nanti jualnya sulit. Pokoknya hasilnya sayurnya bagus, nanti saya bisa sambungkan ke dapur-dapur SPPG terdekat. Karena ini memang pesan Pak Prabowo bagaimana bisa memanfaatkan kearifan lokal. Salah satu upaya gitu ya, edukasi masyarakat tentang bagaimana pola makan yang sehat gitu ya. Jadi pola makan yang sehat harus diedukasi karena ini memerlukan perubahan pola pikir ya, atau perubahan perilaku, sehingga perlu ada kegiatan semacam sosialisasi, edukasi gitu ya, kemudian juga pendidikan perubahan perilaku gitu ya kepada masyarakat, supaya masyarakat menjadi lebih aware gitu, menjadi lebih sadar apa itu yang dimaksud dengan makan bergizi, kemudian makanan bergizi yang aman itu seperti apa, kemudian juga kandungan gizi yang diperlukan itu ada 40 zat gizi. Ya, ini masyarakat sehingga menjadi lebih aware dan juga semakin peduli ya terhadap pola makan yang sehat seperti itu. Dengan adanya kegiatan ini kami harap gitu ya, ini juga bisa semakin memacu peran serta dari pihak-pihak swasta, kemudian juga pesantren, kemudian juga petani, peternak, nelayan, pekebun, semuanya untuk berkontribusi terhadap program makan bergizi gratis gitu ya. Jadi nanti tadi bisa disampaikan oleh Pak Hadi, petani, peternak, pekebun, nelayan itu nanti bisa disalurkan ke dapur-dapur terdekat seperti itu ya. Kemudian juga pihak-pihak pengusaha ini barangkali juga bisa berkontribusi membangun dapur-dapur gitu ya. Nanti untuk biaya program makan bergizi gratisnya itu dari pemerintah, yaitu dari Badan Gizi Nasional. Tapi untuk dapur-dapurnya ini kami harapkan nanti ada kontribusi dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, kemudian dari mitra swasta, dari TNI, dari Polri, kemudian juga dari kementerian lembaga. Berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Matur nuwun Pak Nur, cair. Manis. Tepuk tangan untuk kita semua.